Assalamualaikum. Siap. Pada saya dulu sering dijongkok berdiri sama Kang Emil kan, ya. Jadi saya dulu juniornya Kang Emil di Paskibra, jadi ngelihat sekarang aku masih terima kasih Kang Emil sudah hadir, dan terima kasih kepada semua juga yang sudah hadir di sini, dan saya persilakan kepada Pak Kapus untuk menyampaikan sambutannya. Jadi One University itu yang hadir pernah di sini Bu Risma, kemudian Pak Sudirman Said, Pak Dona, orang-orang yang visioner dan punya kemampuan untuk mewujudkan visinya. Kalau visioner doang gitu ya, saya juga visioner tapi belum tentu mampu mewujudkannya. Kami melihat Pak Emil adalah tokoh yang bisa mewujudkan. Tepuk tangan dulu Pak. Oke, saya tidak bertanya-tanya waktu wali kota ini sangat singkat. Mohon izin saya sampaikan profil dari Kang Emil ini. Beliau menjabat sebagai wali kota periode 2013-2018. Berprestasi dengan inovasi pengelolaan kota, menjadikan Bandung juara dengan fasilitas publik yang artistik tanpa melepaskan fungsi utamanya. Wali kota muda dan gaul yang mampu menyediakan ruang kreasi dan kepedulian warga Bandung. Bahkan Jawa Barat dengan memanfaatkan sosial media menjangkau masyarakat cepat tanggap terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pemerintah Kota Bandung. Kang Emil adalah wali kota yang peduli akan silaturahim dan hari ini bersedia meluangkan waktu untuk memotivasi pegawai Kementerian SDM menjadikan Indonesia juara. Kang Emil, ini acaranya rileks ya, dan university itu simbol dari kebebasan berpendapat. Jadi Kang Emil masuk kemari bukan sebagai wali kota Bandung, tapi sebagai orang yang visioner, dan kita butuhkan gagasan beliau untuk pencerahan di tempat kita. Enaknya ngomong ditanya atau selesai dulu? Kalau ada waktu selesai dulu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga silakan Kang Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera. Gus Salim yang saya hormati, Kepala Pusat Pengembangan SDM, para peserta yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada mereka-mereka yang tidak tinggal di Bandung, ya, jauh-jauh datang ke tempat ini. Jangan lupa habiskan SPJ-nya di sini, karena untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kami 8%, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Mohon maaf mengenai penjadwalan Pak, saya kadang-kadang tidak hafal Pak. Pada orang-orang yang suka protes, kenapa berbulan bulan sebulan dan pakai matematika aja kalau 500 semua dipenuhi dibagi 30 hari. Ya, nggak pernah kerja juga, jadi banyak yang backlog. Ini yang kedua, tentunya sekarang ini saya tahun 3,5 tahun, kurang lebih ya, 3,5 tahun menjadi wali kota Bandung. Tentunya 3,5 tahun saya banyak
Jadi apapun masalahnya budi-budi mau apa, saya semangat lah gitu ya, karena cinta kepada tanah kelahiran. Makanya kalau sudah cinta mau diapa-apain tidak akan pernah kalah. Jadi ini penting. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Tangan ini, kaki ini gimana otak? Kalau otak dan mentalnya udah kokoh, ini badan ikut kuat ya. Tapi kalau mental sama pikirnya udah lemah, badan ikut lemas, ikut. Nah ini juga sama. Jadi saya doakan para staf ISDM bersemangat dimulai dari hati, dimulai rasa kecintaan terhadap apa yang dikerjakan, ujian sih. Jangan menyia-nyiakan waktu bekerja tapi karena dicintai apa yang dikerjakan. Nanti pas pensiunnya sia-sia, merasa hidupnya menua tapi nggak ada jejak inspirasi, nggak ada jejak karya, yang udah hanya keluhan, atau udah tua kan begitu. Nah karena itu istilah saya jangan menua tanpa inspirasi, tanpa karya. Karena kalau kita meninggal dunia yang diingat itu adalah apa yang kita wariskan. Kalau kita mewariskan komplain, mewariskan ketidak-inovasian, ya itu jangan orang terhadap hidup kita. Saya dulu arsitek, ya, pekerjaan saya berimajinasi di Museum Tsunami di Banda Aceh. Karena salah satu anugerah Tuhan kepada manusia itu daya imajinasi. Kalau tidak berimajinasi bahwa jajahan-jajahan Belanda ini bisa dikompakkan, dipersatukan, tidak akan ada Indonesia. Jadi makanya Indonesia dalam istilah ilmiah oleh Ben Anderson, profesor di Amerika, disebutnya itu imagine pakai D community. Jadi kita ini negeri yang diimajinasikan bisa gitu. Padahal beda-beda. Pulaunya 17.000, bahasanya lebih dari 700, etnisitasnya juga mendekati 1.000 kan. Kok bisa kita menjadi Indonesia? Ternyata kuncinya orang Indonesia itu harus bersepakat. Kesepakatnya apa? Pancasila. Karena Pancasila nggak boleh diubah-ubah. Sekali yang diubah, bubar Indonesia. Percaya saya. Karena ada hari ini orang-orang yang menghina Pancasila. Padahal dia menikmati nikmat kebangsaan, nikmat bernegara. Kalau ada Pancasila, orang akan bikin aturan menurut agamanya sendiri-sendiri, dipaksakan kepada kelompok yang berbeda. Kan begitu ya, tidak ada musyawarah, tidak ada keadilan sosial, berburu kemanusiaan. Jadi penting. Kalau nggak percaya dengan omongan saya tentang nikmat bernegara, kita lihat sekarang ke Timur Tengah. Boro-boro bisa masuk ke kelas di mendengarkan, nggak bisa ke pasar di Yaman. Dari sana berantakan, Irak berantakan, Syria dibombardir, Palestina belum merdeka. Tidak ada nikmat berbangsa bernegara seperti Indonesia. Nah dalam istilah itu kadang-kadang kita ini mensyukuri kalau nikmat itu sudah dicabut, gitu, baru terasa. Tapi waktu nikmat ini masih ada, kita suka lupa diri. Saya begitu, 3 tahun saya kerja siang malam bagus, dari jam 7 sampai jam 11 malam. Akhirnya badan protes, saya datang lagi di rumah sakit kan begitu. Pas di rumah sakit itu nikmat ya, kalau sehat ya bisa mengambil kepada masyarakat. Preman saya lawan Pak, kalahnya menyambut katanya jadi penawar darah. Nikmat berbangsa bernegara, diberi nikmat sekarang kesehatan, nikmat berkeluarga bagi yang sudah berkeluarga dan lain-lain. Jangan lupa bersyukur, itu aja. Dan semua orang bisa kerja seperti Anda di SDM yang mungkin tunjangannya salah satu yang paling baik gitu ya. Gak tahu saya, mungkin. Kalau di Bandung udah saya naikkan tahun ini penghasilan camat di Bandung itu take home ini 30 juta. Kurang lebih pelan-pelan 40 juta. Berlebihan di Bandung kan sejuk kan? Gerimis dikit romantis, makanya probabilitas nyatanya di Bandung tinggi Pak, dapatnya gitu ya. Yang kedua saya bilang, itulah kenapa karena cuaca Mojang Bandung itu lebih modis Pak. Karena cuaca di sini kita bisa berpakaian kayak orang Eropa kan, karena kita gerah gitu. Jadi memang
faktor cuaca. Gara-gara cuaca orang Bandung sering nongkrong di luar. Teori membuktikan orang yang sering nongkrong alias silaturahmi itu cenderung lebih kreatif karena terjadi percakapan. Maka budaya ngariung, budaya ngopi, budaya nongkrong itu saya galakkan di mana-mana dalam arti positif. Itu yang melahirkan kreativitas. Teori juga membuktikan ya kota itu pada dasarnya bikin stres. Karena apa? Bapak Ibu keluar rumah kan nyari pekerjaan, mencari penghidupan dengan bekerja kan. Dari jam 9 mungkin sampai jam 9, bahasa Inggrisnya 9 to 5. Tapi kalau hidup itu hanya kerja ya, hidup itu kosong. Makanya saya bikin ruang-ruang istirahat Pak. Definisi istirahat tidak harus di taman, bisa di trotoar sekarang. Bahwa trotoar itu selain lebih baik, bukan hanya buat orang lewat, tapi juga tempat istirahat. Coba tampilin foto yang nenek-nenek gaul Bandung nongkrong di trotoar. Nah, visi saya, kota itu pada dasarnya bikin stres. Maka kota yang baik adalah kota yang warganya itu nyamannya di luar rumah, bukan nyaman di rumah. Kalau di rumah pasti nyaman karena kita yang bikin nyaman. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman keluar rumah, kota itu ada problem. Takut keserempet angkot, takut kejahatan, takut kecopet, takut ketemu mantan terburuk dan apa gitu kan. Nah, saya bikinlah program namanya Happiness Index. Apa itu Happiness Index Project? Membuat tingkat kebahagiaan warga Bandung sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Jadi visi kita dalam hidup ini tidak selalu Bapak Ibu ya diukur oleh statistik ekonomi. Apa itu yang disebut negara maju? Negara yang per kapita income-nya sekian-sekian, negara yang GDP-nya sekian-sekian, negara yang ekonomi growth-nya sekian-sekian. Bagi saya itu jadul Pak. Itu benar tapi tidak sepenuhnya tujuan hidup itu begitu. Maka dalam mainstream development sekarang ada pergeseran, ada namanya Gross Happiness Index gitu kan. Nah saya terjemahkan di Bandung seperti ini, bahwa kita ingin maju dengan keseimbangan. Hasil survei membuktikan, saya rajin survei karena saya dosen di ITB, saya ingin keputusan saya sebagai wali kota ini ilmiah, ya, tidak pakai feeling, pakai bisikan dan ilmu. Hasilnya membuktikan yang membuat warga Bandung bahagia dari 10 faktor macam-macam. 2 tertinggi itu nomor 1 ternyata keharmonisan rumah tangga. Jadi sekarang kepada urusan kekeluargaan saya tingkatkan, ya, program piknik, program maghrib mengaji, ya, supaya ibunya tenang dan lain-lain. Kedua yang bikin orang Bandung bahagia Pak, itu adalah interaksi sosial. Maka saya terjemahkan interaksi sosial ini memperbanyak taman kan. Jadi kalau saya disebut wali kota gila taman, jangan salah. Asal jangan menjadi wali kota gila beneran. Kalau itu jadul. Punya mobil itu keren, punya motor itu keren. Lebih keren lagi katanya kalau mobilnya banyak kan begitu. Bapaknya punya mobil, ibunya punya mobil, anak juga punya mobil. Dikalikan jutaan orang berpikiran sama, itulah sebenarnya yang merusak sistem budaya kita terhadap kota. Kota direduksi hanya tempat lewat. Kota direduksi hanya sebagai mesin pencari ekonomi saja. Kebahagiaan datang dari masuk ke mall, kemana-mana minta di drop, gitu kan? Ngafe kan begitu, nge-gym itu. Nah di Bandung saya nggak mau. Saya bilang kebahagiaannya kita rubah lagi, orang harus jalan kaki. Baik orang yang normal maupun disabilitas. Saya budayakan lagi baik to work, ya. Saya budayakan lagi baik to school. Saya bikin trotoar selebar-lebarnya. Di trotoar saya kasih banyak meja dan sebagainya. Ini baik to school lagi populer. Bapak ibunya saya kampanyekan susah karena sudah mindsetnya susah dirubah. Pak Wali banyak aja alasan. Ya, Pak Wali nanjak, Pak Wali jauh, Pak Wali badan saya besar, takut kempes, macam-macam alasan. Tapi logika ini nyambung ke generasi anak-anaknya. Anak-anaknya suka.
Karena saya bikin kebijakan, jika Anda memilih sekolah dekat rumah, ya, maka Anda potensi diterima di negerinya lebih tinggi, ada poinnya. Nah, sekarang orang akhirnya tidak milih-milih sekolah dekat rumah. Apa yang terjadi? Naik sepeda, jalan kaki. Ini adalah ilmiah, Bu. Semakin jauh anak itu bersekolah dari rumah, tingkat stres anak itu tinggi, kan dalam perjalanan banyak dinamika macam-macam. Kedua, ongkos mahal kan, orang tua harus ngedrop ke sekolah baru ke kantornya, segala macam. Nah, dengan begini saya diselamatkan, kemacetan berkurang karena jumlah anak kepala keluarga berkurang, nganterin anak sekolah, anaknya juga senang, jaraknya dekat dan happy kan, motoriknya tersalurkan dan seterusnya ke sekolah. Nah, dalam kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, jangan banyak teori, tunjukkan dengan akhlak. Akhlak is the best dakwah gitu. Jadi dakwah terbaik itu akhlak. Tidak usah banyak kutat-kutip ayat, tapi perilaku kita mencerminkan apa yang kita ucapkan. That's the best leaders. Itu berat buat saya. Ya. Jadi saya adalah wajah dari orang Bandung kan begitu. Berarti saya harus mewakili. Jadi kalau orang ingin tahu kayak gimana sih orang Bandung, ya lihat wali kotanya kan begitu. Kalau saya rada humoris, orang Bandung itu juga hobi ngomong kayak Sule semua kan. Kira-kira begitu. Kalau wali kotanya rada-rada modis, ya karena orang Bandung juga modis begitu dan seterusnya. Jadi kalau orang Jakarta galak-galak, yang mungkin pemimpinnya juga begitu. Karena pemimpin mencerminkan ya umatnya kira-kira. Ini Pak, inilah keseharian saya. Saya mengkampanyekan perubahan itu tidak dari balik meja, saya harus ikutan. Jadi saya jalan kaki, saya sepedahan, semua saya lakukan. Makanya kalau mau jadi wali kota itu banyak keringetan, dalam artian turun ke bawah. Nah, inilah yang saya lakukan karena tugas pemimpin itu hanya dua, ya. Dia bisakah membawa perubahan? Dua, bisakah mengakselerasi kemajuan? Udah bagus nih, bisakah kecepatannya ditambah? Itu kemajuan maksudnya. Jelek nih, bisakah berubah menjadi positif? Tugasnya gitu. Maka setiap hari saya mengukur hidup saya dari dua itu. 400 menurut rapor dari Menpan. Setahun saya perbaiki dengan smart city, dengan kepemimpinan di tengah-tengah pasukan. Ya. Jadi sekarang pelayanan publik kami ini semua sudah hampir 400-an sudah online. Inilah situasi tahun 2016 yang kiri. Ya. Prosedur manual, boros kertas, banyak meeting, habisin energi, mamin, ongkos, SPJ macam-macam. Ya, mahal. Data-data nggak bisa diakses karena manual kan. Pembangunan di mana pemerintah nggak ada instrumen mendengarkan maunya warga, nggak ada instrumen kelompok pinter-pinter di Bandung ini terwakili maunya apa dalam mendesain kota. Nggak ada instrumennya dulu ya. Pakai HP dari zaman jadul sampai hari ini hanya untuk dua urusan, telepon, SMS. Dikasih smartphone yang segala rupa tetap aja hanya dipakai SMS dan telepon. Kalau telepon saya pesannya cuma dua, sudah makan atau sudah sholat, gitu aja. Sebagai ibu ya, saya udah jadi wali kota juga nanya, udah makan belum, gitu kan? Udah sholat belum, gitu aja. Namanya juga ibu. Anak saya generasi yang lahir internetnya udah canggih. Pas dia lahir, medsos juga udah ramai. Kalau ibu saya kan 77 lahirnya tahun 50-an awal kan begitu. Beda. Maka ibu saya belajar dengan keras supaya bisa menggunakan teknologi. Anak saya pas lahirnya udah canggih secara teknologi. Maka anak saya nggak pernah pakai jam. Karena dia bilang it's a useless thing. Gitu. Ngapain pakai begini? Kan mau lihat mah lihat aja di HP. Menurut si generasi itu kan. Saya juga bingung ya. Memang hanya buat satu fungsi kan. Buat lihat waktu aja kan. Nah, generasi anak kita ngecek informasi ke Google kan, mengkoneksi dengan
media sosial, cari info ke Wikipedia, dilihat nonton drama Korea istri saya. Jadi semua pakai HP. Nah oleh karena itu dalam pemerintahan poin saya pakai teknologi itu bukan untuk gaya-gayaan. Menggunakan teknologi ini persis seperti ibu menggunakan HP sekarang. Kan buat bukan gaya-gayaan kan, memang perlu untuk segala aplikasi. Nah logika yang sama saya pakai di pemerintahan. Jadi saya gunakan mengkontrol birokrasi, e-budgeting macam-macam, mengkonek kepada warga, tadi sudah saya tunjukkan, kemudian mengobservasi data hujan, data traffic, data berita-berita yang positif negatif, kan begitu ya. Inilah manajemen baru dalam pemerintahan di Indonesia. Itu jauh lebih cepat Bapak Ibu merubah birokrasi, dikunci oleh teknologi. Karena orang Indonesia kadang-kadang dia di depan, di belakang dia cari manuver lagi untuk menyiasati aturan. Maka saya nggak percaya orang berubah dalam waktu cepat. Saya lebih percaya teknologi. Teknologi bisa mengunci peluang-peluang negatif. Nah itu Pak dari sisi dapur yang namanya kepemimpinan mereformasi birokrasi. Yang berikutnya adalah saya ingatkan ya, menjadi pemimpin umat seperti saya itu harus multidimensi. Mohon maaf ya, suka ada yang komplain, Pak pemimpin ini kerjanya bagus Pak. Kerja bagus nggak cukup kalau jadi pemimpin umat kayak saya. Kalau bagus saja dia manajer. Kalau pemimpin itu selain kerjanya harus bagus, dia harus menggerakkan hati manusia, harus bisa menginspirasi, harus bisa mendorong, harus bisa menggerakkan. Ini yang susah. Nah, saya belajar dalam 3 tahun ini ternyata reformasi birokrasi beres saja, trotoar beres saja nggak cukup. Maka saya belajar dalam kepemimpinan, kalau mau naik kelas, kerja benar harus diiringi dengan sebuah keteladanan. Kerjain boleh. Pas saya cek kamusnya ke kanan, belok ke kiri. Nah itu memimpin diri sendiri, kita semua lulus Pak. Ya, kita harus akui lah. Kadang-kadang kita ini kan ambil keputusan salah. Kepemimpinan itu adalah akumulasi keputusan. Kalau tiap hari kita ngambil keputusan yang salah, yang tidak berkualitas, yang negatif, itulah kualitas kita sebagai pemimpin. Kalau tiap hari kita ini adalah mengakumulasi keputusan positif, itulah siapa kita. Maka saya sebagai wali kota hati-hati betul dalam ambil keputusan. Ibu saya mengajarkan, ya, jangan ambil keputusan saat marah. Wah emosi lagi tinggi kan, terus tidak takut, iya, nah itu bahaya. Jadi jangan ambil keputusan saat marah, jangan banyak bikin janji saat gembira. Itu rumus dari ibu saya. Jadi kalau lagi happy kan panggilnya tuh kita iya, segala diyakin aja. Nah itu resep manajemen juga. Jadi jangan ambil keputusan saat marah, jangan bikin banyak janji saat gembira. Gitu. Ini saya kebetulan sebagai warga Bandung Pak. Ini Pak, saya lihat setiap hari kalau pulang kantor, kalau taman-taman semua sudah bagus Pak. Cuman saran ke Pak Emil, kalau bisa kan banyak kok ruko-ruko atau rumah-rumah yang pinggir jalan tuh ya, ruko-ruko ini udah terima masih pada jelek kan catnya gitu. Kalau bisa nggak Bapak mengajukan kepada mereka supaya mereka mengecek jadi lingkungan itu sama bagus seperti yang Bapak bikin. Seperti kayak di Singapura, Pak, di Malaysia itu kan rumah-rumah udah jadi baru. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kang Emil, pertama-tama saya warga Tapanuli kan atur nuhun flyover sudah jadi, alhamdulillah tidak macet. Coba tampilkan flyover paling keren se-Indonesia nya. Nah ini Kang Emil, saya bagian dari Kementerian SDM dan saya angkatan paling bungsu Kang di Kementerian SDM. Tertarik tadi melihat Smart City yang Kang Emil coba berikan kepada kami. Nah ini saya ingin tahu, tentu Kang Emil di jajaran pemerintahannya pasti punya banyak pegawai-pegawai dari rentang usia yang muda sampai yang middle sampai yang sudah tua dengan tingkat kompetensi yang berbeda. Nah, saya
tahu bagaimana Kang Emil meramu kalau kita bisa sepakat ada 3 generasi begitu di kepemimpinan Kang, di staff-staffnya, bagaimana Kang Emil bisa meramu menjadi sebuah tim yang solid sehingga tadi dari ranking 200 Kempan RB jadi ranking 1 dalam jangka waktu 3,5 tahun. Terima kasih. Yang masih satu hal yang saya gregetan mengenai Bandung itu adalah masalah angkot kan. Masih ngetem dan masih menaik turunkan penumpang dengan seenaknya, di mana ya akhirnya banyak yang memilih untuk menggunakan motor pribadi, mobil pribadi. Mungkin apa sudah ada langkah yang dilakukan oleh Bapak dan tim untuk mengatasi masalah angkot yang gregetan? Problem Indonesia hari ini bagi saya tetap pada namanya pola pikir, Bu. Ya. Kalau pola pikir ini tidak berubah, susah. Maka contoh ya, bagaimana saya merubah pola pikir tadi, walk to school, bike to school. Gerakan pungut sampah, dulu Bandung ini kota sampah. Sampai dijuluki oleh orang bule City of Pigs, ya. Menghina, banyak orang tersinggung, tapi bagi saya di awal jabatan ya, is okay lah, itu memang. Maksudnya apa sih bule nulis City of Pigs? Maksudnya kenapa orang Bandung nyaman di kiri kanan ada sampah terus rekreasi gitu ya. Nah, akhirnya saya terinspirasi dari Jepang, Bu. Di Jepang itu walaupun kotanya udah bersih ya, kakek-kakek nenek itu pungut sampah berkelompok. Nah, akhirnya pulang dari Jepang saya bikin gerakan pungut sampah. Senin, Rabu, Jumat 30 menit sebelum masuk kelas dan kantor kita pungut sampah. Kalau dulu warga Bandung, Pak, ambil sampahnya. Pak Wali itu bukan sampah saya baru duduk, sampah udah dari tadi gitu. Oke, ya, benar sih gitu ya. Akhirnya saya bikin sebuah gerakan dengan kalimat-kalimat yang lebih menyentuhkan begitu. Saya bilang, cintai Bandung seperti kamu mencintai ibu kamu sendiri. Itu rumus saya. Kalau kamu mengotori Bandung sama aja dengan kamu mengotori ibu kamu sendiri. Nah, ini mulai orang berubah. Ini anak-anak gerakan pungut sampah. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, saya di dalam manajemen ini memberlakukan namanya reward punishment kami. Itu efektif untuk birokrasi kami. Sehingga PNS di Bandung tahu orang yang banyak ide, orang yang berprestasi pasti dihargai oleh saya. Saya punya rapot lurah, Pak, kayak anak SD. Persis saya bikin rapot kayak SD aja biar lucu-lucuan kan. Ada rapot camat dan lurah terbaik saya kirim sekolah, Pak, hadiahnya. Ada yang dikirim ke Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura. Ada yang saya kirim ke Korea, ada yang saya kirim ke Amerika karena jaringan saya di Portland, Oregon, dan macam-macam kan. Sekolah kan. Kita bisa diskusi dalam format dialog yang lain, tapi itulah inspirasi cerita 3,5 tahun saya datang dari Setelah pemberian komentar ini, teman-teman dipersilakan untuk berfoto bersama dengan ya, silakan Bapak. Cukup foto-foto. Kemana-mana sih cing? Kemarin? Yuk. Kalem tuh. Padang. Udah bari ngopi lah. Orang mau pakai HP si kaki kan jangar. Itu di Kementerian mana SDM? SDM. Itu iya teh. Gedungnya kantor SDM. Nang merek. Nang merek. Non? Nang merek gedungnya SDM. Emang saya pusat. Pusat.